Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil dengan Mei atau Medina dalam ngobrol dadakan ke-14. Kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Irwan Tamrin, yaitu founder dan CEO Wisata Sekolah serta outing.id, dosen juga, peneliti juga terkait dengan pariwisata ya khususnya. Ntar kita tunggu dulu ya Mas Irwan ya. Kita invite dulu. Ada belum? Ada Mbak Ayu. Mbak Ayu, ya ini masih nunggu bentar. Narasumbernya OTW selesai ini. Selesai apa namanya? Meeting dengan salah satu instansi. Tadi baru ngasih kabar. Jadi aku nge-handle dulu bentar, paling 5 menit. Gitu. Mbak Ayu mau naik stage? Kalau mau tak invite nih. Sekalian nunggu, cile. Sekalian ntar kalau beliau ada sekalian dikenalin, mau nggak? Nggak mau ya, Annabelle ya. Yes, oh ya, profilnya sedikit tentang Mas Irwan. Tadi udah disebutin ya. Itu, jadi ntar kalau mau nanya-nanya nih tentang apa ya, belajar sambil tour. Nah, tuh sama beliau. Terus habis itu oke deh. Baik, siap-siap. Mbak Ayu. Ya, aduh, mulai lagi dong batuk nih. Yaitu tentang waktu itu dengan wisata sekolahnya sempat dapat jadi finalis peringkat ketiga atau kedua ya lupa. Ini tuh ada Wonderful Startup Academy. Terus oh ya, latar belakangnya S1-nya sarjana ekonomi, S2-nya manajemen pariwisata. Terus udah datang belum? Nah, udah datang. Kita invite ya. Bentar. Jadi ini nah. Kok belum muncul? Barusan dari invite. Oke. Assalamualaikum, Pak. Halo. Halo. Sudah selesai meeting langsung nih? Atau jangan-jangan kabur? Langsung. Bentar. Ya, oke. Berhasil kabur akhirnya, Mei. Jangan gitu, ntar itu kan yang ikut meeting sebagian kan Enggak. teman-teman gue Udah juga, pas nanti udah gue ditutup. malah kabur ke sini. Pas udah mau ditutup kok. Oke. Langsung buru-buru kabur duluan. Wah, jejak digitalnya ternyata kabur ke sini. Itu lagi. Ya, apa kabar? Ketemunya ke sini ya. Mm-mm. Gimana nih, Pak? Aduh, cari stand yang enak dulu nih. Oke deh. Nah, Ini di rumah kan? enggak. Di hotel. Oh, itu yang tadi undangan itu bukan di rumah. Kirain yang di hotel panitianya doang sama orang-orang. Oh, pantesan. Di Nggak hotel. pernah. 3 Oke. hari. Oh, udah boleh ya? Gitu. Apa namanya? Rapat gitu. Antigen. Oke. Oh ya. Antigen. Iya. Apa kabar Pak? Kayaknya lebih ini ya. Apa faktor itu kayaknya lighting ya? Lebih white. Lebih putih. Makanya faktor lighting nih kayaknya nih. Karena di sana. Terus sekarang kayaknya banyak banget usahanya nih. Apa aja? Usahanya. Sebenarnya bukan usahanya banyak ya. Berusaha untuk survive sih. Lebih tepatnya karena itu. Tadi ada timnya tuh, Mbak Mayaz. Siapa namanya? Misalnya, Mas Zaya tadi aku yang mengajakin apa namanya buat ke stage nggak mau kayaknya. Ya, bentar. Tuh ada Maestri Jaya sama siapa nih? Revan. Ya. wah, ada rapper Madi tuh lagi ngamar ya Mas Irwan. Iya dong. Sekarang kita main di Timnya kamar. semua ya? Tim Mas Nah, Irwan. itu Mas Reza barenganku sih di Kominfo. Oh,
belum, berarti zaman saya dulu belum ada. Ya terus abis Iya, itu, barusan ini sama Pak Rudi. oh, sekarang lebih banyak di mana nih? Outing.id atau wisata sekolah atau dua-duanya? Dua-duanya sih ya. Sebenarnya kan wisata sekolah kan produk konvensionalnya ya. Mm-mm. Karena kita memang revenue utamanya dari situ, dari educational tour gitu. Cuman kita kan kembangkan ke teknologi. Kalau Mm-mm. kita kembangkan ke teknologinya dengan namanya wisata sekolah, agak-agak susah masuk ke marketnya kali ya, Oh, gitu. gitu. Jadi pertimbangan orang pasti akan selalu ke wisata edukasi gitu ya. Sementara kita mau nge-grab market yang lebih luas. Hmm. Jadi pilihannya kita rebranding ganti baru atau kita ganti baru gitu ya dengan nama baru. Tapi Mm-mm. kalau masalah kita nama baru, yang existing kita agak susah untuk ninggalinnya gitu. Karena ini juga potensial. Akhirnya kita jalanin dua-duanya gitu ya. Sehingga wisata sekolahnya jadi ini sih jadi produk ya. Gitu. Cuma ya karena pandemi kita lebih banyak di outing sekarang dibandingkan di wisata sekolah. Outingnya outing online berarti? Atau gimana? Kita kan One kan? termasuk yang menggagas virtual tour gitu. Lebih ke virtual tour atau Ya apa aja? kita ya jadi produk utamanya outing itu sekarang visitor management system. Kita buatkan sistem reservasi digital buat daya tarik destinasi, desa wisata dan daya tarik wisata Hmm. lebih ke sana. Jadi Jadi kita mau apa ya? Kita mau membuat outing experience lah, gitu dengan sentuhan digital. oke, virtual tour kayak gitu ya? Virtual tour kita yang termasuk menggagas dulu di awal. Kalau wisata sekolah lebih banyak ke virtual study tour, gitu. Tapi kalau ke Masih outingnya ada. ya kita lebih banyak jalan wisata virtual. Tapi kita by request sekarang. Karena Oh, udah banyak ya, udah banyak ininya apa namanya, udah banyak kompetitor. pelakunya Nah, aku gitu yang kemarin virtual tour. sempet ikut yang kawasan Borobudur ngadain. Oh iya 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 iya. Iya. Tuh, kayaknya Ini dari Mas candinya ini Mas apa? Reformadi kan aturin. Hah? Nih, Ya? Reformadi ini kan CEO-nya aturin masuk 30 besar WSA. Oh iya, mau tertarik ya, ya ampun. Sama eta ini ya, Iya, invite ya. aturin kan Ayo. aturin Maaf, kan ini siapa tahu apa mau ikut. namanya? Dia fokus di virtual tour juga kan. Iya, ada salam dari Mas Edo. Tadi dibilang dia, aduh, gue lagi nggak bisa webinar kemarin-kemarin sih ngajakin, kan ngurus bayi sekarang. Oh, iya benar-benar masih kecil kan adiknya. Iya. Ya, oh, ya udah. Terus ya udah jadi webinar. Iya, gitu. Terus Sama ikut apa sih. lagi sibuknya ya? Lebih banyak ke ya pelatihan sekarang banyak ke desa wisata karena sempat jadi pendamping desa wisata kan Heeh. gitu. Jadi di Kapenter juga ke pendamping desa wisata, terus Heeh. jadi tenaga ahli juga perusahaannya desa wisata. Ini juga di Kominfo kita ngelatih desa wisata juga adopsi teknologi gitu. Oke, terus Kaitannya di iya. sana. Em, tapi itu virtual tour-nya digabung sebagian, kadang-kadang digabung sama ini kan, apa namanya, outing kan, outbound, outbound online-nya nggak? Kemarin kebetulan sempet jadi dosen tuh ngurusin itu ice breaking. Tadi tiba-tiba mikir, wah ini kerjaannya Mas Irwan juga ya ngurusin ice breaking. Ya, halo, apa nih? Barusan itu apa namanya? Nge-freeze. Sekarang udah nggak. Gitu. Dengeran nggak suaranya? Putus-putus, Halo, putus-putus. putus-putus kenapa ya? Ya kadang-kadang itu sih Nah, kalau udah. menggunakan IG Live. Nah, udah lancar, udah lancar. Ya, tadi yang tentang ice breaking sempat dengar nggak? Ya, ya, ya. Ice breaking gimana tuh dengan ice breaking? Ya, ice breaking online biasanya gimana tuh, Pak? Aku kemarin cuma nyari-nyari Oh, online aja. Kapan-kapan kayak kita perlu dulu berguru ya nih. kalau kalau orientasinya lebih ke study ke outbound gitu ya. Itu kan Hmm? pasti ada icebreaker-nya gitu-gitu ya.
Nah, Ya. kita kalau di virtual tour kita agak sulit bikin kayak begitu. Nah, walaupun itu dilakukan Hmm. sama teman-teman experience learning ya, teman-teman yang pengguna outbound lah, pelaku outbound. Nah, Hmm. kita ketika membuat program yang memerlukan ice breaking kayak gitu, kita ambil fasilitatornya ya memang fasilitator accelerator learning yang memang dia biasa engagement dengan ice breaking, tapi secara virtual gitu. Ayo teman-teman kita ini dulu gitu ya, biar Yep, yep. biar dapetin feel-nya. Nah, susahnya itu dengan di online virtual ini kan dapetin feel-nya, Ya. susah. Ya harus mainin emoticon segala macam pokoknya tools ya harus dimain apa Oh, digunain juga. Itu memastikan pertama kali memastikan kemarin ada engagement. ya PKKMB waktu masih di Poltek Tempo pertama kali tuh tiba-tiba suruh ngurusin ice breaking ya udah akhirnya belajar learning by doing experiential learning akhirnya Iya, ya masalahnya iya begitu. Kita kita harus. ini kayaknya aku pengen sebelum ngomong lebih jauh tentang tadi potensi apa namanya wisata edukasi di Indonesia pengen Hmm, narik dari personal dulu nih ke belakang. Dulu iya. emang pas awalnya niat jadi entrepreneur atau gimana tuh? Bisa diceritain dikit nggak? Masa-masa Entrepreneur ya. baru lulus kuliah Mas, atau gimana? Emang udah lulus kuliah iya, S1 gimana? gitu ya. Jadi memang keluarga pengusaha. Bokapku memang Hmm, memang pedagang ya, pedagang konvensional ya. Bokapku tuh distributor buah di Pasar Induk, Sayur Mayur, Kramat hmm, Jati, gitu. Jadi hmm, dari kecil tuh udah memang otaknya tuh diajarinnya dagang gitu. Tapi begitu lulus kuliah, kayaknya nggak kepengen dagang gitu, nggak kepengen dagang barang ya, nggak kepengen hmm, karena apalagi barang yang bisa rusak gitu, yang bisa busuk karena bokap kan bisnisnya buah dulu gitu. Jadi nggak kepengen. Nah, cuman mungkin udah mendarah daging ya otaknya tuh ada. Jadi dari dulu tuh selalu ngelihat peluang pengen jadi apa. Nah nggak kepikiran sebenarnya buat bikin startup gitu. Nah aku tuh dulu bikin wisata sekolah awalnya jadi trainer anak gitu. Jadi trainer anak, oh, jadi trainer anak yang memang kita punya produk yang marketnya itu ya anak-anak sekolah gitu. Jadi mainnya di edukasi lah gitu ya. Nah, hmm, terus kemudian perusahaannya bubar, harus mikir dong nih bikin bisnis apa nih. Nah waktu jadi trainer anak itu sempat ini, Mei, sempat aku ada punya orang tua angkat ya di Bali tuh yang dia bilang, Wan kalau mau bisnis kalau bisa bisnisnya bisnis pendidikan gitu karena itu hmm, nggak cuma ngomongin duit tapi ada pahalanya juga di situ gitu yang nggak didapat dengan ukurannya uang. Nah, jadi begitu selesai jadi trainer, coba-cobalah bikin wisata sekolah. Nah, nah ketemu idenya karena pas waktu jadi trainer dulu, aku mau bikin study tour yang spesifik halo, bisa bikinin. Emang nih nggak ada apa providernya gitu. Ternyata begitu cari-cari emang nggak ada yang bisa bikin spesifik ya akhirnya kita bikin. Aku bikin waktu itu sendirian ya. Nggak kebayang jadi startup gitu karena konvensional ya ibaratnya kayak travel agent bikin paket wisata sekolah gitu ya bikin study tour aja gitu. timnya awalnya berapa orang tuh? 2 tahun pertama masih sendiri, Oh aku mulai gitu. 2012. Iya, aku mulai Tapi 2012. udah berusaha udah berupa CV atau PT gitu? Belum, Oh waktu belum. 2012 itu belum punya bendera, terus masih jalan sendiri ya kan. Kalaupun diperlukan Kayak CV, freelance dong ya? CV-nya nebeng. CV-nya nebeng. Jadi kita minjem bendera gitu kan, karena belum kepikiran punya badan hukum lah. Nah di tahun ketiga baru mulai ngambil ngambil karyawan kan. Gitu. Jadi kita Hmm. memang diperlukan tim itu kalau pas lagi ada tripnya, kalau lagi ada tour gitu. Nah terus kemudian setelah itu baru tuh lagi nambah karyawan gitu. Nah sampai akhirnya sempat sebenarnya kalau ngomongin startup itu ikutan plug and play dulu awalnya Mei. Oh, iya ya. Iya itu sering Ah, ngadain kan ya.
Ya sempat pitching ya kan, sempat pitching, abis pitching kok nggak ada kabarnya, entah diterima entah enggak ada kabarnya, terus jadi ilfil gitu sama yang namanya startup gitu gitu. Hmm. Terus mikirinnya ya di bisnis. Perusahaan gua kan 2017 akhirnya kita bikin PT, karena Hmm. udah semakin berkembang kan, karyawan udah ada kantor segala macam, bikin PT. Gimana caranya perusahaannya berkembang lah, nggak mikirin kompetisi startup segala macam. Nah sampai akhirnya waktu itu ya diyakinin untuk suruh ikutan tuh, ada orang Kemenpar yang nyuruh waktu pas Hmm. lagi acara nyuruh gue ikutan WSA Oh, itu. iya. Sekarang nggak ada. Yang yakinin oke Sekarang mas adanya bagus. backup. Iya Sekarang adanya jadi backup jadi buat. jadi tadinya nggak tahu yang namanya startup itu akhirnya jadi banyak manfaatnya sih di inkubasi. Aku gara-gara itu kemarin jadi ikutan yang 1000 startup. Itu gara-gara apa ya, itu jadi panitia ngeliatin kalian pada belajar gitu. Pas kalian belajar, oh jadi kayak gini tuh startup. Oh intinya gini. Jadi gue belajar karena kalian Tapi pada belajar. bagus sih ilmunya. Uh, Tapi ya itu bener sih apa namanya ya, ya, yang aku sharing di grup tadi malam aja itu ya gonta-ganti bagus kok. tim awal itu. Iya Terus habis abis habis itu gua di WSA itu terus kan mm-mm, diambil sama Indigo ya. mm-mm. Nah di Ikut Indigo Indigo juga itu karena kan kompensasinya menang WSA bisa mm-mm. ditarik Indigo kan gitu. Oh jadi yang Ada sekarang atau yang tahun kemarin? yang wisata sekolah. Akhirnya wisata sekolah di masuk ke Indigo itu masuk ke Indigo. Nah waktu di Indigo sih lebih lebih ini lagi ya lebih lebih karena lebih lama kan 6 bulan nih. Jadi Hmm. lebih lebih diasah lagi sih, lebih dipertajam lagi skillnya tentang startup, gimana caranya ngebangun bisnis gitu. Jadi kalau buat gua sih, kalau ditanya gimana Indigo, ya gue bisa bilang recommended ya. Recommended ya lu, maksudnya bisa masuk Indigo tuh banyak hal yang bisa dipelajarin gitu, terus mentor-mentornya juga berkualitas. Gitu. Akhirnya kita bisa 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 lanjut gitu. Yang kurang stroke-nya waktu itu kenapa dananya cuma dikit banget ya gitu. Sekarang jadi gede, sial. Sekarang Berarti 500 rezekinya juta kali. apa 700 juta sekarang? Iya, Nggak boleh ikut dua pendanaannya kali ya? Nggak boleh ikut nggak 2 kali ya? boleh. Oh nggak boleh. Oh Waduh, kirain boleh. giran Kan sekarang ada gede juga dananya, itu waktu dulu segitu inkubator doang. lagi ngetren. Ikut inkubator startup yang lain aja. Tunggu coming soon lagi. Ya, Iya, aku mau gitu. nanya flashback nih. Ke Ya, dulu emang gimana nih? kuliahnya emang niat ngambil SE, ekonomi. Oh iya, ini for informasi buat teman-teman, Mas Irwan ini S1-nya lulusan SE ya, sarjana ekonomi, S2-nya manajemen pariwisata. Nah iya, itu emang niat ngambil S1-nya dulu SE karena emang ekonomi ngetren atau gimana tuh? SE sebenarnya kalau balik lagi ke dulu kenapa ngambil kuliah di situ karena kampusnya dekat dari rumah. Hmm? Jadi nggak mikirin karena kampusnya dekat dari rumah di Kalibata. Oh, Terus pantesan. Terus habis ngeliat itu ngeliat pulang-pulang gedung. ini lanjutin usaha orang tua gitu ya, sekalian. Iya kan, ya mikirnya kan ekonomi, wah boleh juga lah ekonomi Iya. ya gitu. Siapa tahu Iya, bisa zaman-zaman bantu Mas orang Iwan tua. lagi tren ya. Ekonomi lagi tren kalau nggak salah. Iya, Iya, benar nggak sih? lagi Oh, kan baru masuk nggak lama krisis ekonomi kan, iya. gitu tahun Tapi sembilan emang tujuh tuh dulu. nggak pengen jadi ekonom awal ya? Atau apa sih namanya biasanya kalau lulusan ekonomi jadi apa ya? Manajer ya, segala macam Jadi itu. kalau Enggak ya? bisa dibilang ya dulu waktu pas gua kuliah itu gua nggak ada cita-cita pengen ngapain, pengen kuliah aja gitu. Nggak tahu setelah itu apa jadi Oh, arahnya ke ekonomi jadi apa. Karena cuman menggugurkan kewajiban aja lah gitu. Gimana ya lulus SMA ya kuliah gitu, suruh orang tua ya udah kuliah aja tapi oke. nggak ada keinginan mulai Nah, bisnis. Justru berkembang itu setelah udah bikin wisata sekolah ya di iya. 2012. Jadi agak telat sih tapi kan nggak ada kata terlambat katanya gitu ya. Ya gua kuliah aja di umur 40 ambil S2 nya. Gitu. Oh, S2-nya 40. Ya umurku sekarang 42 nih. Oh,
Ini lanjut S3? Enggak, istirahat dulu, napas Belum dulu. tahu, napas dulu karena kemarin ngebut Kali ya aja cuman 3 semester pendidikan. lulus, terus pas pandemi juga gitu. Karena jadi Itu memang apa? jadi ngotot cari magister pariwisata berkelanjutan. Oh, tapi aku lihat kayaknya ini lama-lama arah-arahnya lebih ke desa wisata ya, spesialis ya Mas Irwan. Edukasinya udah mulai Ya, dikurangin ya, kembali ke realitas. mm, karena ini Padahal kemarin, nih memang ah, kita aku nemuin banyak di wisata sekolah tuh nemu banyak banyak teman-teman punya kendala di desa wisata gitu. Sementara kita kan hmm, senang banget bawa anak sekolah ke desa-desa kan, gitu. Jadi iya. kalau mereka skillnya nggak di-upgrade, kita jadi susah juga bawa mereka ke desa. Nanti dapat komplain mulu gitu. Akhirnya ya udah kita tuh, akhirnya aku mutusin turun lah ke desa. Hmm. Berarti sebelum Gitu. bikin sekolah belum pernah bikin perusahaan atau udah pernah? Sebelum pernah bikin perusahaan sama sekali. Setelah udah Oh, jadi wisata sekolah, baru tuh timbul perusahaan-perusahaan yang lain, bikin PT ini, PT ini, PT ini, gitu lah. dari, Gitu. nah kayaknya kalau gitu lempeng-lempeng aja ya. Ada nggak sih masa-masa up and down-nya? Wah, ada dong. Oh Ada. ada. Begitu Kelihatan kayak tadi waktu lempeng-lempeng aja gitu. Bikin usaha langsung udah ada. jadi. Udah. Bisa nggak ceritain nggak dikit nggak? entrepreneur Kenapa? namanya kalau mulus aja. Justru menurut gua Hmm? ya karena mungkin gini ya, kebetulan di kena bagiannya mata kuliah ngajar di kampus juga bisnis perencanaan pariwisata nih. Jadi nyambung itu. Oh, Iya, terusnya tetap. uh, Hmm. iya apa namanya uh, perencanaan bisnis pariwisata. Jadi uh, Kalau kalau nggak nggak salah jatuh bangun, itu Unpad, ada iya. inkubatornya kan? Apa? Ada inkubatornya. Kalau nggak salah ya. Ada teman Ada soalnya di Orange FEB namanya. namanya, iya Ada Mbak inkubator Eka sekarang. kenal nggak? Oh, Mbak ya Eka aku nggak aku kenal ya? nggak aku di pasca sarjana nggak Oh, itu kan lebih Mas banyaknya Kasa. ke hubungannya karena anak S1. Di pasca sarjana mah udah rata-rata udah ini semua ya, udah serius-serius semua. Hmm, Gitu. iya. Jadi Oh, jadi kalau ngerasain jatuh bangun sebelum bikin wisata sekolah tuh ngerasain banget dropnya. Waktu wisata sekolah udah jadi juga pernah ngerasain ngedrop ya, ngedrop ngedrop karena revenue-nya nggak sesuai target gitu-gitu deh. Terus oh iya, memutuskan ngambil karyawan tuh susah nih kan gitu, pertimbangannya panjang banget. tapi kan sekarang banyak yang freelance juga kan sama part time gitu. Susah megangnya ya. Maksudnya kliknya ya. Iya, susah Hmm. kliknya. Enggak, kalau waktu early stage ya, waktu mutusin ngambil karyawan pertama itu ngitung-ngitung banget cash flow tutup apa enggak gitu, khawatirnya di situ. Tapi Oh, buat setelah bayar setelah udah karyawan. setelah udah ngambil ngambil karyawan satu, nagih tuh jadi dua, jadi tiga gitu. Terus Masih di Tangerang ya eh pusatnya. ya di Tangerang Selatan. Nah, Oke. yang jadi harus mikir otaknya terus ya, harus muter terus kan kita ngempanin anak orang nih, gitu ada karyawan. Oh Jadi ya ketika rata-rata revenue itu menurun, SMP, SD, SMA apanya? Apanya? peserta. Kalau peserta anak sekolah sih kita lebih banyak fokusnya di SD ya, SD Oh SMP. SD. Lebih banyaknya SD SMP, lebih banyaknya dibanding SMA gitu. Bisa Jadi digambarin nggak dikit kayak gimana sih model ininya study tour ya? Dan bedanya dengan study nah tour biasa yang dikerjain oleh guru-guru. gini, nah pertanyaannya bagus tuh dikerjain sama guru-guru. Karena tagline kita, Mei, teacher is a teacher, they not a tour operator. Gitu. Jadi sehebat-hebatnya guru bikin study tour, mereka tidak menguasai pariwisata, bagaimana menghandling grup wisata gitu kan. Ada loh orang yang kuliah 4 tahun sengaja
untuk ngambil jurusan bisnis perjalanan wisata, kan gitu ya. Tiba-tiba diambil alih sama guru-guru yang tidak menguasai medan, tidak menguasai how to handling people gitu ya. Akhirnya wisatanya tidak berkualitas gitu, hotelnya, terus di lokasinya. Nah yang lebih parah lagi, harusnya guru itu kan duduk manis, nggak ngapa-ngapain. Nah, terus bagaimana dengan perbedaannya dengan wisata sekolah? Aku ingat banget, pertama kali bikin wisata sekolah ketemu teman-teman travel, dia bilang gini, lu kemana aja Wan? Orang-orang udah ninggalin bisnis sama sekolahan, lu malah baru mulai, gitu kan? Ternyata rezeki kita di situ. Kenapa? Karena aku bikinnya yang spesifik tematik. Kita tuh ada kayak science tour, mathematics tour, terus apalagi ya, ya lebih ke spesifik lah, spesifik tematik gitu ya. Nah ternyata begitu kita bikin kayak begitu, peminatnya tuh rata-rata sekolah SMA apa istilahnya, sekolah internasional, terus sekolah plus gitu ya, SMA plus, SMP plus gitu-gitu. Nah yang memang orientasinya udah ke tematik itu, sampai akhirnya kita tutup kayak gitu. Ya, aku tahu dari temanku, jadi yang sekarang lagi di Jepang, dia nggak bisa online sih. Nah itu apa namanya, kalau di luar memang ada tuh jurusan khusus yang buat pembelajaran alam gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu ya. Nah, tapi aku melihat kalau misalnya kayak tadi kan dibilang ini kasihan, bukan kasihan ya, ini maksudnya porsinya orang yang lulusan pariwisata seharusnya. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran ke anak-anak pas ngedampingin kayak gitu, bukannya juga dibutuhkan ini ya, kan kok anak-anak tuh pedagogi kan, beda sama orang dewasa, andragogi, pernah dengar. Nah, kalau aku tadi sempat mikirnya itu, memang sih secara konten, nggak tahu ya kalau kebetulan dulu ngambil teknologi pendidikan, jadi kok secara konten memang itu ranahnya kayak ahli materi, kalau dalam hal ini ya ahli pariwisata. Tapi kalau misalnya yang kayak bikin kurikulumnya segala macem, ya itu mungkin lebih ke ranah edukasinya. Nah, tadi makanya sekalian mau nanya nih, di wisata sekolah ataupun outing sendiri, ada nggak divisi yang terkait dengan itu? Kayak kurikulum atau apa namanya ya, desain instruksional gitu. Aku tuh selalu mengambil tim yang dia pernah punya pengalaman ngajar. Mostly timku tuh punya pengalaman ngajar, pernah minimal ngajar informal. Syukur-syukur dia pengalaman ngajar, karena kan tadi benar pedagogi gitu. Jadi yang paling penting itu prinsip kita tidak bisa menggantikan teacher ketika mereka field trip atau study tour. Karena engagementnya kan udah dibangun lama sama si teacher. Kita baru kenalan, masa bisa menghandle anak-anak, nggak mungkin. Cuma ada ranah-ranah yang berkaitan dengan pariwisata yang seharusnya tidak perlu dikerjakan sama teacher. Gitu. Jadi kalau sekolah internasional tuh seperti mendampingi aja kan. Betul. Jadi si gurunya ini tetap fokus sama anak-anak di bidang pedagogi tadi, gitu. Sementara yang lain kayak masalah hotel, terus masalah transportasi, makan, terus apa yang dilakukan di daerah orang-orang pariwisata lah yang ngerti. Tadi aku sebenarnya mau masukin ini kalau misalnya sebenarnya itu sekalian memperkenalkan juga si jurusan teknologi pendidikan sama kurikulum. Jadi ada salah satu jurusan jarang orang tahu, ya itu kurikulum atau teknologi pendidikan. Jadi dia itu emang jarang di depan layar sebagai menjadi seorang guru, tapi di behind the scene yang rancang pembelajarannya atau apa. Nah, mungkin kok boleh sedikit saran. Nah, untuk menjembatani antara guru sama ahli materi, mungkin kapan-kapan kalau misalnya itu bisa ada divisi itu ditambahin, itu sih sedikit saran dulu. Boleh. Yang sebenarnya gini, mimpinya kalau kita dapat pendanaan gitu ya, terus bisa bikin divisi-divisi, itu udah gua bidik, Mei. Sekarang timnya berapa orang? Sekarang timnya menyusut, tinggal 2 orang kan. Bukannya banyak, kita ada Edit, ada Maya siapa tadi? Mayaza.
Kalau secara yang aktif ini tim di bawah ya. Kalau sama sama level BOD kita ada 6. Pokoknya tim yang di bawah itu tinggal 2 orang. Yang jadinya cuma ngurusin admin sama pelaksanaan doang, sisanya cabutan ya? Kalau pas ada event baru gitu. Udah. Ya iya, kita memang lebih banyak itu. Kalau misal kita trip lagi high season ya, itu bisa sampai 40 sampai 50 orang dibutuhinnya freelancernya. Hmm. Itu Terus pandemi sampai gini, sampai semua. pas awal-awal pandemi gimana tuh ceritanya untuk biar bisa Nah, yang bikin berdiri? sedihnya kita bikin outing itu Januari 2020, tepat 2 bulan sebelum pandemi. Heeh, itu aku mulai ngeliat tuh ada promosinya di Instagram kalau nggak salah. Tapi pas Iya, pandemi gimana tuh mensiasatinya supaya tetap berkibar? kehantem kan, kehantem. Aku sempat kita freeze dulu lah gitu. Tapi timku banyak apa pada nggak setuju. Gimana kalau kita masuk ke survival mode gitu. Akhirnya Switch ya langsung kita digital. masuk ke survival mode sekarang. Nah, Apa? sedikit ada harapan karena kan memang di awal-awal itu kan sempat teknologinya sistem reservasi. Tapi karena Hmm. kehatam pandemi di akhir 2020 akhirnya sistem ini jadi gitu. Nah, di awal Hmm. 2021 kita udah mulai implement ke daya tarik wisata. Sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 destinasi yang menggunakan sistem reservasi kita. Tapi yang Oh, generate revenue-nya itu baru ada 2 gitu. Yang ini lainnya apa masih tahap sama uji coba. yang kayak aku agak awam nih. Sistem reservasi itu kayak ini bukan sih kayak tiket.com kayak apa namanya? Nah, Traveloka bukan? gini, kalau tiket.com, Traveloka dan lain-lain itu kan Hmm? kita beli tiket ke mereka kan. Tapi Hmm? kan wisatawannya sifatnya kan voluntary. Boleh Hmm? boleh langsung ke destinasi, ya kan? Hmm? Atau boleh pesan ke provider, kan gitu ya. Hmm? Hmm? Nah, kita bikinnya mandatory. Kita bikin Hmm? reservasinya untuk si desa wisatanya atau untuk si daya tarik wisatanya, gitu. Oh, oke. Sehingga si wisatawannya mau dia dari rumah, mau dia on the spot, dia harus reservasi dulu untuk bisa masuk. Oh, Apa iya. kepentingannya? Tujuannya apa? Tujuannya database manajemen biar wisatawan yang masuk ke daya tarik wisatanya dia nggak cuma angka nih, tapi udah ada datanya. Apa Ketahuan implikasinya? sukanya apa gitu ya. Betul, ya pastinya nanti big data ya larinya. Tapi apa sih implikasi yang paling penting? Mitigasi bencana, Meng. Jadi kalau if Oh something iya, happen, itu kita yang udah punya peta. jadi inget itu aturin Hmm. kalau bencana yang bikin apa IoT ya. Ya, gitu. Apa namanya? Ke arahnya ke sana. Kita mitigasi. Jadi ketika handling manajemen krisisnya tuh kita udah bisa dengan mudah dapetin ininya Hmm. data wisatawannya. Oke. Gitu. Nah, ini sekarang what's next nih? Setelah kayaknya Tadinya, mau bikin perusahaan lagi. tadinya kita mikir pandemi, tadinya pandemi mikirnya akan selesai kan. Heeh. Ternyata kan nggak selesai-selesai, ya kan? Jadi Hmm. mau nggak mau kita kayaknya harus hidup dengan COVID nih, gitu. Ya. Nah, kedepannya kalau di outing sendiri, kalau di wisata sekolah kita stuck ya. Kita bener-bener Hmm. menunggu sekolah itu jalan lagi gitu. Hmm. Karena tanpa itu kita nggak bisa maju. Jadi wisata sekolah sama Berarti outing kali kan ini 2 PT yang beda lebih banyak di gitu. virtual ya. Betul gitu. Karena kan ya tadi wisata sekolah sama outing ini 2 perusahaan yang berbeda sebenarnya. Gitu. Cuman manajemennya Oh, sama oke. Yap. gitu. Nah, Jadi kita lebih banyak fokus di outing untuk teknologi jadinya sekarang. ya. Oke deh. Terus sekarang nih, kalau misalnya nih udah masuk kayak ice break bentar nih. Tiga kata yang mencerminkan Irwan apa nih? Waduh, Karena ngelihat Irwan. baterai gue tinggal 3%. Aduh, tiga kata yang mencerminkan Irwan. Makanya nih, tadi aturannya gue masih mau nanya yang lain-lain nih, gue cut. Ntar aja deh besok-besok. Tinggal Ya, 3% soalnya sekian. tiga kata yang mencerminkan Irwan apa ya? Waduh, gue Bisa bingung nih. contohnya kayak kreatif, inovatif, apa gitu. Eh, field trip. Gak ada hubungannya ya. Yang mencerminkan Terus, Irwan itu determinasi.
Terus? determinasi, terus apa ya? Kalau kata tim gue sih perfeksionis. Oh, Terus yang waduh, ketiga bos impulsif. perfeksionis ini susah ini. Terus satu Determinasi, lagi, Heeh. perfeksionis, impulsif. Nah, gue impulsif. Apa? Oh, impulsif. Waduh, ini Impulsif. juga susah nih. Waduh, jadi anak buahnya ditekan mulu ini, gawat ini. Harus kelar sekarang. Terus abis itu ini tiga kata yang Gitu. mencerminkan Indonesia. Yang mencerminkan Indonesia. Yap. Yang jadi kalau misalnya ingat eh, Indonesia langsung ingat, nah ini gitu. Hospitality. Yang mencerminkan itu Yap. ramah. Gitu. Terus yang kedua Hari indah ya. hari Hah? Indah. Indah ya, Oke. keindahannya tuh. Yang ketiga diversity-nya. Oh, yap. Banyak kan sih jawabnya mirip-mirip kayak gitu. Gue sekalian ini Iya. semua narasumber yang itu yang di ngobrol dadakan gue tanyain terakhir tiga itu terus sama paling yang terakhir nih. Tips and trick yang pengen bikin usaha di bidang apa namanya? Apa sih namanya? Study tour nggak juga ya? Apa namanya tadi? Wisata Wisata, edukasi. Nah, edukasi. mm, Patrick, nah gini, ya kalau mau jadi eh, wisata di atau pivot aja nih. bisnis di wisata edukasi, ya pasti jadi kompetitor kita, gitu kan? Ya pasti jadi kompetitor kita. Tapi sekarang kan bukan eranya kompetitor, eranya kolaborasi Iya, dong, betul nggak? iya. Kalau Hmm. ditanya marketnya luas, luas banget. Selama ada anak-anak yang sekolah, itu akan selalu ada study tour, gitu. Tinggal kreatif aja membuat produk. Gitu. Insya Allah nanti akan ketemu satu panggung sama kita. Gitu. Oke. Ya, sekarang sudah wah, hampir jam 10. Mungkin ngobrol-ngobrolnya hari ini sampai sini dulu. Ntar besok-besok mungkin bisa disambung lagi. Diko juga udah kecapean kali ya. Karena Ya, ngerapat. karena baterainya udah Kirain mau tadi habis juga rapatnya kan. online di rumah. Terus, tapi itu tadi pas ngeliat undangannya lah. Ini, oh udah boleh ya. Aku nggak tahu. Kirain masih online-online apa WFH gitu. Oke deh, kalau gitu Offline, makasih banyak. offline Tunggu, tapi tunggu. Gue ya baru udah ingat. Ini gitu. ada yang mau nanya nggak? Maaf, maaf, sorry. Ini yang mantengin atau timnya Irwan semuanya nih? Ada yang mau nanya nggak? Kayaknya Kalau kita yang mau udah nanya, semua itu ya. silakan. Tapi mumpung lagi tidak dalam keadaan apa namanya profesional bekerja kan, jadi mungkin ada yang mau Nah, disampaikan. nih, itu tim gue pasti kaget karena gue nggak bilang-bilang sama mereka, tapi mereka ngelihat ngelihat di status pasti Oh iya, gara-gara lo mention. sekalian. Iya, Aku mau ngasih tau juga dari berbagai macam apa narasumber sama event ngobrol dadakan ini yang paling dadakan dan ini yang paling malam. gila, Gue kaget tuh. Ya udah, aman, aman gila gue apa baru ini? diajakin tadi Ya udah, tadi, aman. aduh. Ya, maksudnya biasanya kalau udah jam segitu udah biasanya tuh aku ngasih batas waktu tuh pagi ya konfirmasi maksimal sore karena kan teaser kan di share. Terus malam jam 7 atau 8 sharing. Ini tiba-tiba di maghrib ya aman aman. Aman maksudnya besok enggak malam ini jam 9. Hah? Gue bilang kemarin gue udah dikerjain sama si itu juga soalnya apa namanya siapa namanya co-foundernya kok bisa atau kok bisa nggak? Nah, bisa Nah itu jadian. startup juga. Nah itu juga gitu. Gue habis ngajar, sebelum ngajar tiba-tiba kan WA nanya, ini kapan nih mau besok kata itu. Mbak, aku bisanya jam 7. Ya aku kemarin kan masih mau nyari kos-kosan tuh deket tempat ngajarku yang kemarin yang gak jadi sekarang. Nah terus udah keluar. Nah itu dia juga gitu. eh Bisa jam 4. Hah? Jam 4:30. Hah itu gue baru selesai ngajar. Ternyata ini. Ternyata di kalau Ipar. Nggak ada Nisa ya? Tadi kalau ada Nisa mau tak ini. Nomor apa belum Jadi ada nge-save nomor Nisa. Sempat sounding ke Nisa. siapa? Masih kontak-kontakan sama Nisa. Nisa Nisa yang Nisa mana nih? Oh, Nisa 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 kamu? Iya, Nisa WSA. program iya program director Mas Edo. Apa namanya? Apa sih di bawahnya ya? Di bawah program director itu. Ya pokoknya itulah. Nah itu masih kontak-kontakan nggak? Iya. Nisa Puci kan? Iya. Nisa Puci. Terakhir udah Kirain lama ngasih banget tauin. enggak? Udah 2 tahun ya? Oh kirain tadi ngasih Udah dua tauin dulu. tahun. Enggak, udah lama banget. Yo, Udah 2 tahun. Enggak
Ya semenjak pandemi yang Ntar aku pasti mention nih. nggak kontak-kontakan. Mm-mm. Kangen juga Arsip sih ntar sama aku Miss Uci, mention. nggak tahu kenapa. Oke. Ya, ya, baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mau ditutup ini? Gimana? Teman-teman yang lain nih siapa nih yang join? Izat. Izat kenal juga, Mas Irwan. Akila Izzat siapa ya? Akila Ini Izzat kali Pesti Elga fans lah, kenal. fans. Pesti Elga Ya, kenal. oke Judi deh. tim. Itu. Aminuddin emang tim di Pemalang. Mas Amin, apa kabar Mas Amin? Ya, kalau ada yang mau bertanya, dikasih waktu 1 atau 2 menit, atau mau di invite ke stage, karena Ya, berapa lagi? satu, 20. 1 atau 2 menit sebelum baterainya habis. Ila Ini Rahman nih. ayo. Ila Rahma dari Dinas Pariwisata Lebak. Kalau mau ke stage bisa loh, apa invite tak approve buat muncul di stage. Tadi yang invite si Aturin, Mas siapa tuh nggak mau, ya udah gitu. Ya, oke, ya udah kayaknya kita sudah ya, sudah jam 9:55 ya. Makasih banyak Oke. ya Mas Irfan ya, sukses ya. Ntar mungkin kapan besok-besok bisa kolaps. Jadi kalau yang di komunitas forum belajar kreatif itu kemarin ada rencana mau bikin kayak, pernah tahu Peca Kuca nggak? Apa? Atau teks Peca Kuca? Kan kalau Peca Kuca itu sharing, knowledge sharing, tapi modelnya 10 pembicara, 10 slide, Hmm. mirip-mirip kayak pitch ya itu. Terus dalam jangka waktu 10 menit atau berapa menit waktu itu lupa aku. Nah kayak gitu. Nah tapi ini kayak mau coba metode knowledge sharingnya kayak ngadopsi Peca Kuca sama TEDx. Jadi dari 7 narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Terus abis itu 7 materi sama maksimal tiap orang 15 menit gitu. Ngadain itu knowledge Hmm. sharing kayak gitu. Jadi kemarin tuh yang udah bersedia untuk sharing itu mungkin nanti akhir September, minggu ketiga atau minggu keempat, yang udah bersedia tuh yang satu dari financial planner, satu lagi dari dunia kreatif. Nah ini kan masih ada 5 orang nih, kontan Mas Irwan mau ikutan, kabar-kabarin aja gitu. Tapi Ya paling bisa diatur. kemungkinan di eventnya itu Sabtu siang atau enggak sore. Karena kalau misalnya Minggu kan hari keluarga nggak enak juga. Terus hari biasa juga pada kantor ya, sebenarnya malam juga kayak gini nih sebaiknya jangan kayak gitu ya gitu lah, ya udah pada capek. Nah itu jadi milihnya waktu itu kemarin mungkin hari Sabtu, karena kan nanti ini dari 7 narasumber ini juga kesibukannya pasti berbeda-beda, apalagi bidangnya beda-beda. Nah kayak gitu sih Ya, yang mau dicoba gitu. Kalau dulu sih sebelum ya betul. sebelum apa namanya, sebelum pandemi ini apa namanya, metodenya ya kayak tatap muka, ada sharing-sharing di Kayak beberapa tempat. Nah bikin kelompok segala macam ya, kayak belajar lah. Tapi kalau setelah apa namanya, ada mau Arifin, ini ada guru bahasa Indonesia loh, mau di invite biar ya, tapi gue tinggal 2%. Terus besok-besok aja ya. iya, Ntar kalau nggak ini nyambung sudah sama Mas Irwan, itu guru bahasa Indonesia, dia juga ini apa namanya, eh instruktur Canva, siapa tahu bisa kolaps bahasa Indonesia SD atau SMP ya Mas Arifin nih, lupa, baru muncul sih, iya, ini iya. udah mau selesai, maaf gitu deh. Mungkin gitu, cukup dulu ya untuk malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah mantengin juga, Mas Irwan and tim juga yang udah mantengin. Ntar insya Allah apa namanya, rekamannya di share di IGTV, ntar juga di share juga ke Mas Irwan ininya apa namanya, MP4 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, close Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Mai.